Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa lebih dahulu buat kita semuanya. Apa kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat tentunya dan tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Namun lebih dahulu kita mau disapa oleh firman Tuhan, kiranya kita boleh dikuatkan untuk menjalani hidup kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 4 Mei 2024 tertulis dari kitab Mazmur 119 ayat 172. Demikian bunyinya. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab segala perintahmu benar. Sekali lagi saya bacakan. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah lidah sebagai seorang murid. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita pernah mendengarkan perkataan atau ungkapan jaga mulut, jaga lidah. Dan memang lidah memang tidak bertulang. Dari ungkapan-ungkapan ini, perkataan-perkataan itu dapat dipahami bahwa begitu pentingnya menjaga lidah kita. Karena memang lidahlah yang mengolah kata-kata yang keluar dari mulut. Dari lidah dan mulut bisa terucap kata-kata manis, tapi juga bisa dengan kata-kata kotor, penghinaan, atau hoax yang menyudutkan orang lain, yang menghina orang lain, yang mendiskreditkan orang lain. Di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya tetaplah kita menjaga lidah dan mulut untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan menjaga yang baik. Itulah yang dinamakan lidah seorang murid dari Yesus Kristus. Jangan ada kata-kata yang keluar dari lidah dan mulut kita sesuatu yang tidak enak didengar, apalagi berisi kebohongan dan tipu daya, saudaraku. Marilah kita membiasakan lidah dan mulut untuk hanya memberitakan firman Tuhan dan kebenaran dari Tuhan, memuji-muji Tuhan dan memberikan penguatan satu dengan yang lain, memberikan penghiburan kepada orang lain. Itu sangat dibutuhkan. Apa yang kita ucapkan itu menjadi sukacita bagi orang yang mendengarkan. Itulah tugas panggilan kita. Jika suatu waktu kita dijadikan saksi dari sebagaimana pengikut Kristus, di mana sebuah peristiwa, maka katakanlah yang sebenarnya, katakanlah yang sejujurnya. Jangan kita menjadi seorang saksi dusta di tengah-tengah mereka itu. Saudaraku, ingatlah apa yang dikatakan dalam titah ke-9 yang mengatakan demikian. Janganlah engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Marilah saudaraku, kita semakin belajar untuk mengucapkan kata-kata melalui lidah dan mulut kita yang benar. Berpikir sebelum berbicara. Tetap dalam semuanya kewaspadaan, kehati-hatian. Marilah kita hidupi ungkapan tadi, jaga mulut, jaga lidah. Milikilah lidah seorang murid Tuhan Yesus, tidak pernah berkata-kata menyakiti sesamanya, merusak sesamanya, tetapi yang keluar adalah puji-pujian kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dikatakan dalam nats ini, biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Oleh karenanya, saudaraku, kita peliharalah lidah kita sebagai seorang murid Tuhan Yesus, yang mana menyanyikan janji Tuhan, janji yang manis, janji yang indah, yakni kehidupan yang kekal, di mana Tuhan telah sediakan bagi kita. Kesanalah kita bermuara untuk memuji-muji nama Tuhan. Agar setiap orang yang mendengar
dari mulut kita, mereka terberkati. Selamat menjalankan aktivitas pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menghidupi kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami betul-betul menjadi murid-Mu. Menjaga lidah kami, mulut kami, perkataan kami. Biarlah yang keluar dari ucapan kami ini mendatangkan sukacita, mendatangkan hikmat, dan mereka bersukacita, di mana janji Tuhan, keselamatan yang Tuhan sediakan, itulah yang kami rasakan, yang kami hidupi, yang kami imani. Itulah yang menjadi landasan hidup kami, adalah sebuah janji-Mu, janji yang pasti, sehingga kami hendaknya senantiasa memuji-muji nama-Mu Tuhan, baik di dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami, dimanapun kami berada. Berkatilah hidup kami Tuhan, biarlah Engkau pakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Berkatilah gereja-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah mereka senantiasa memuliakan nama-Mu, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kiranya sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Engkau sertai. Biarlah kami melakukan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya itu sangat bermanfaat bagi kita untuk menjalani hidup kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.